Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Baik, selamat datang di perkuliahan pada hari ini ya, yaitu mata kuliah perencanaan dan pengembangan kawasan. Untuk mempersingkat waktu ya, Ibu akan mengabsen satu persatu ya secara manual. Yang pertama, Kristo MP Dias. Hadir, Bu. Baik. Kemudian Agustinus Dingu. Agustinus Dingu. James Huki Tanahomba. James Huki Tanahomba. Agustinus Doni Sesa. Agustinus Doni Sesa. Asmawati Nasrun. Asmawati Nasrun. Franciscus Regis. Heribertus Jeko. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yang mana nih orangnya? Tak terlihat. Nah, Hadir, Bu. baik. Yohanes Servasius Lesu. Hadir, Bu. Yang mana orangnya? Yohanes Servasius Lesu. Hadir, Bu. Norvianus Mali. Norvianus Mali. Domingus Goro. Ada, Bu. Baik. Muhammad Syarif Hidayatullah. Hadir, Bu. Ya. Oke. Andri Argai. Sonia Sandra Alfianaria. Lucia Francisca. Hadir, Bu. Frederica Billy. Hadir, Bu. Oke. Angelica Dea Araujo. Timotius Andrianu Jehamin. Angelica tidak ada ya tadi ya? Timotius Adrianus Haryanto. Adrianus Haryanto. Darius Ora. Hadir, Bu. Bertovanius Jemalut. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Kemudian Adriana Randa Jawa. Hadir, Bu. Ignatius Napawisipote. Elsamar Remi Hau. Elsamar Salvianus Jenkede. Hadir, Bu. Awal Laisal Fajar. Hadir, Bu. Hadir. Deki Jakinda. Iya, hadir, Ibu. Emmanuel Eldar. Hadir, Bu. Agustinus Bereseran. Hadir, Ibu. Natalia de Araujo. Natalia Ade Araujo. Hadir, Ibu. Hadir. Dominikus Nahaberek. Dominikus Nahaberek. Gerdeño de Maya. Katarina RN Weru. Hadir, Bu. Ferdianus Tuan Boli. Baik, ada yang belum dipanggil? Saya, Bu. Siapa? Atas nama Ignatius, Bu. NIM-nya berapa? 2018-32-0023, Bu. Oh, baik. Udah nggak ada ya? Baik,
Sebelum Ibu memaparkan materi untuk hari ini yaitu pertemuan ke-6, Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan, ingin mereview ya, perkuliahan yang kita telah lakukan minggu-minggu sebelumnya ya. Yang pertama ya, tolong yang menjawab gitu ya, silakan gitu ya. Nanti Ibu akan memberikan nilai plus gitu ya, berarti ketika bisa menjawab paling tidak menjadi indikator bahwa Anda memperhatikan atau memahami perkuliahan ini, begitu ya. Baik, yang pertama pertanyaan Ibu, gitu ya. Mata kuliah ini terkait dengan perencanaan dan pengembangan kawasan. Nah, apakah ada undang-undang yang mengatur ya terkait dengan perencanaan tata ruang ya, sebutkan dan jelaskan undang-undang tersebut. Monggo, silakan. Halo. Dari 19 orang ya, Ibu sering mengungkapkan undang-undang tersebut ya, yang terkait dengan tata ruang. Undang-undang nomor berapa yang mengatur di negara Indonesia? Halo? Undang-Undang nomor Siapa? Atas nama siapa? atas nama Salvianus Denkede. Oke. Kenapa? Bagaimana? Untuk Undang-Undang nomor 24 tahun 24? ya mengenai tata ruang. Emang 24 ya? Setahu saya 24 enggak ada. Undang-Undang nomor 26 Tahun nomor 27 tahun 2007. Tunggu sebentar, jawabnya satu-satu. Ini siapa yang mau menjawab? Undang-Undang nomor 26 Siapa dulu ini? Kenapa ada 2 orang? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, monggo. Yang mau menjawab, ya siapa dulu? Syarif atau Frili? Ayo. Saya, Bu. Oke, Syarif. Nanti ada pertanyaan berikutnya ya. Syarif, coba tolong jelaskan. Untuk undang-undang itu nomor 26 tahun 2007 tentang ruang terbuka pada kawasan itu 70% kawasan terbangun dan 30% ruang terbuka hijau untuk penataan ruangnya. Mungkin itu. Oke, yang lainnya, Firly Angelo. Ini Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang meliputi wadah, yaitu wadah darat, wadah laut. Oke, yang lain? Saya, Bu. Oke, siapa ini? Tidak kelihatan wajahnya. Oke, Agustinus. Undang-undang yang menyusun tentang perencanaan ruang terbuka tata ruang, yaitu Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang perencanaan ruang terbuka. Itu aja, Bu. Gitu. Yang lain? Saya, Bu. Ya, siapa? Oke, Berto. Bu. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan pemanfaatan ruang, kemudian pengendalian manfaat ruang. Itu, Bu. Ada yang lain? Ada, Bu. Oke, siapa? Adriana Randa Jawa. Iya, Bu. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 yang mengenai penataan ruang yang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, Bu. Yang lain? Saya, Bu.
Oke, Ora. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang berisi tentang ruang yang merupakan kesatuan geografis, Bu. Yang lain? Ibu sering menyebutkan loh di slide. Setiap Ibu ngajar, Ibu menyatakan itu. Ada yang lain? Saya, Bu. Baik, Katarina. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Bu, tentang penataan ruang, bahwa ruang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik kesatuan wadah dan meliputi ruang darat, Bu. Yang lain? Masih ingat nggak materi minggu pertama? Ya, perencanaan dan pengembangan kawasan. Oke. Yang lain lagi? Halo? Halo? Apa masih ingat materi yang pertama Ibu paparkan, ya? Apa yang dimaksud perencanaan, apa yang disebut kawasan, gitu ya? Dan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Itu ya. Jadi terkait dengan tata ruang ya, kalau kita berbicara dengan perencanaan dan pengembangan kawasan, ya bahwa tata ruangnya dibagi menjadi dua, yaitu kawasan konservasi dan kawasan budidaya. Gitu ya, itu tata ruang, gitu ya, bahwa kawasan itu adalah bagian dari ruang, gitu ya. Nah, ada kawasan konservasi dan ada kawasan budidaya, ya kan? Nah, kalau apa yang dimaksud dengan kawasan, kawasan konservasi, apa yang dimaksud dengan kawasan budidaya, gitu ya. Nah, itu kan Ibu sudah paparkan di minggu sebelumnya, gitu ya. Baik, sekarang pertanyaan Ibu the next lagi, yang selanjutnya adalah jelaskan peranan dari perencanaan dari pengembangan kawasan ini. Ada yang bisa sebutkan? Ada yang bisa sebutkan? Apa fungsi peranan dari perencanaan pengembangan kawasan? Halo? Saya, Bu. Baik, siapa? Awal. Oke, Awal, monggo, silakan. Peranan dari perencanaan pengembangan kawasan ini adalah untuk mendorong pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan dalam lingkungan hidup yang lestari dan berkesinambungan melalui penataan ruang. Boleh. Yang lain lagi? Yang lain? Oke. Meningkatkan, saya, Bu. Meningkatkan aksesibilitas antara desa dengan kota. Yang lainnya? Ada yang lain? Jadi kalau kita berbicara dalam perencanaan pengembangan kawasan, kenapa sih perencanaan di dalam pengembangan kawasan itu diperlukan? Kan gitu ya pertanyaannya. Pasti ada
manfaat atau peranan atau fungsi dari perencanaan tersebut gitu ya. Tadi yang disebutkan oleh awal ya, sedikit menyinggung gitu ya, bahwa memang kita tahu bahwa bumi kita ini ya secara geografis gitu ya, baik secara fisik ya, bahwa ukurannya tetap sama gitu ya. Kemudian pertumbuhan penduduk meningkat gitu ya. Semakin banyak kebutuhan dan atau keinginan ya seseorang baik secara individu atau kelompok gitu ya, sehingga perlu yang namanya perencanaan. Nah, apa manfaatnya gitu ya? Nah, itu selain kita secara memang mengatur ya dari kawasan atau wilayah ya menjadi perbagian gitu ya, sehingga untuk tahu ini difungsikan untuk apa, untuk kepentingan apa, apakah sektor pertanian, apakah sektor pariwisata, apakah sektor pertambangan, apakah sektor pendidikan, apakah sektor untuk dan lainnya gitu ya. Nah, dari perencanaan tersebut ini akan menjadi acuan ya, acuan kemudian acuan baik atau pedoman bagi pemerintah atau pihak yang lain, kemudian menjadi pemandu ya, jadi panduan dari baik pelaku ekonomi kemudian di dalam rangka untuk mengurangi konflik kepentingan ya kan, kemudian menjadi menggambarkan proyeksi kegiatan ekonomi di masa akan datang, baik dari segi kawasan lindung atau budidaya, sehingga perencanaan ini penting gitu ya, karena ujungnya adalah kita tahu bahwa untuk kepentingan sosial atau masyarakat itu sendiri atau manusia itu sendiri ya, agar semua ini berkelanjutan gitu ya. Kita bisa melihat dari aspek sosialnya, kemudian aspek ekonominya, kemudian kita bisa melihat aspek ekologi atau lingkungannya ya. Jadi di dalam kita nanti merencanakan itu tidak hanya semerta-merta seperti bentuk kertas atau gambaran gitu ya, tetapi tujuan akhirnya adalah kita dapat menciptakan kehidupan yang efisien, kemudian nyaman, dan lestari yang tadi disebutkan oleh saudara awal gitu ya. Artinya untuk menghasilkan rencana yang baik gitu ya, maka perlu tentu saja ada kerjasama antara pemerintah atau swasta ya. Jadi ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan dari manusia itu sendiri gitu ya. Dan kesejahteraan itu tidak hanya melihat dari sisi saat ini, tetapi kita melihat dari sisi yang akan datang. Ya, itu baik kita melihatnya dari segi pertumbuhannya, kemudian dari pemerataannya, kemudian dari kesejahteraannya, kemudian dari keberlanjutan. Ibu sudah menjelaskan kemarin ada beberapa tujuan dari perencanaan, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, ada yang bisa jelaskan ya, dua jenis tipe wilayah ya. Ada yang masih ingat? Pertanyaan yang ketiga, ada berapa jenis tipe wilayah? Sebutkan dan jelaskan. Tipe wilayah. Halo? Sebutkan tipe wilayah. Halo. Iya. Ingin menjawab, Bu. Oke, Andri Argai, monggo. Tipe wilayah terbagi menjadi dua. Yang pertama wilayah formal, yang kedua wilayah fungsional. Wilayah formal menjelaskan wilayah yang punya kesamaan dalam kriteria tertentu, baik kriteria fisik atau sosial. Dan wilayah fungsional menjelaskan banyak yang diatur oleh beberapa kegiatan yang saling berterkaitan, ditandai adanya interaksi dengan wilayah sekitarnya.
Yang lain? Yang lainnya ada? Ibu sudah menjelaskan kalau tidak salah itu minggu kedua ya. Ya. Wilayah ya ada terbagi menjadi dua jenis ya di dalam perencanaan pengembangan kawasan. Jadi bagaimana kita akan bisa mengembangkan kalau kita belum mengetahui jenis atau tipenya, gitu ya. Tipe saya ini jenis apa, gitu ya. Sehingga di dalam perencanaan harus apa yang utama, gitu ya, atau untuk apa, gitu ya, fungsi dari kita merencanakan ini. Itu ya. Baik, Ibu akan jelaskan ulang. Jadi, di dalam jenis perencanaan pengembangan kawasan, tipenya wilayah itu ada dua. Wilayah administrasi dan wilayah fungsional. Ya, wilayah administrasi itu apa saja, Ibu? Provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, gitu ya. Kemudian untuk tipe wilayah fungsional, yaitu ada kawasan dan sistem ekologis. Itu ya. Kalau kawasan apa saja? Artinya Ibu sudah menyampaikan kalau sudah kalimat atau kata kawasan berarti sudah untuk fungsi atau manfaat tertentu. Ya, kawasan itu contohnya kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, kawasan industri, kawasan pertanian, perkebunan, peternakan, kemudian ada kawasan pemukiman, pendidikan, ruang terbuka hijau dan sebagainya. Nah, yang kedua dari sistem dari fungsi fungsional ini ada sistem ekologis, gitu ya. Seperti misalnya daerah aliran sungai atau DAS, kemudian ada kawasan pesisir, ada kawasan dataran rendah, dataran tinggi, gitu ya. Ada perbukitan, ada landform, gitu ya. Nah, ini adalah dua tipe wilayah di dalam jenis perencanaan pengembangan kawasan. Jadi, ketika nanti Anda mengerjakan atau mengelola sebuah wilayah, kita harus mengetahui jenisnya ini apa, gitu ya. Apakah secara administrasi, apakah ini berfungsi sebagai kawasan, apa ini berfungsi sebagai sistem ekologis, gitu ya. Jadi ketika jenisnya berbeda, maka pendekatan pun akan berbeda, gitu ya. Baik. Kiranya menjadi pembelajaran berikutnya, minggu depan saya akan memberikan kuis lagi ya. Jadi mohon nanti ketika slide Ibu upload di Google Classroom ya, tolong dibaca, dipelajari gitu ya. Baik, karena nanti sistem ujiannya ya Ibu belum sampaikan, bisa kemungkinan minggu depan, sehingga harus siap-siap belajar. Telah kembali materi-materi yang sudah disampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan memaparkan materi perkuliahan. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Halo? Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Ada yang ingat? Ini dari sekian tidak ada yang menjawab. Halo? Materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Baik, kalau kayak gitu saya akan panggil satu persatu. Untuk pertama, Adrianus Beseran. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Agustinus Bereseran. Kita belajar tentang apa minggu lalu? Andri Argai. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Pengertian Bu. Saya Bu. Iya,
Minggu lalu kita belajar apa? Lah, tadi ada yang mau menjawab. Awal fajar. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Syarif Hidayatullah, kemarin kita belajar tentang apa? Tidak ada. Firly Angelo. Katarina. Prosedur atau proses perencanaan, Bu. Yang lain? Peran dan fungsi wilayah, Bu. Kenapa? Peranan fungsi wilayah. Jadi dari sini saya simpulkan bahwa apa yang dosen sampaikan dari masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Sepertinya begitu, ya. Tidak ada yang ingat sedikit pun. Itu ya. Seharusnya pada saat dosen menjelaskan, ya, tolong mahasiswa dimanapun Anda berada, ya, usahakan kuliah itu di ruangan, di rumah, gitu ya, sehingga dicatat apa yang dosen sampaikan. Minggu pertama saya belajar tentang apa, digaris bawahi intinya apa, gitu loh. Sehingga bukan berarti kita kuliah daring, Anda hanya menyalakan handphone, tinggalkan, ya Anda tidak dengar apapun yang dosen ngomongin. Gitu ya. Jadi menurut saya, banyak mahasiswa mengatakan bahwa apa yang dosen jelaskan, saya tidak paham, gitu ya. Ya gimana mau paham, Anda sendiri tidak pernah mencatat, tidak ada ataupun merekam, misalnya minggu ini saya akan rekam perkuliahan ini. Ya udah nggak usah rekam lah, dicatat minggu ini kan Ibu selalu sebelum perkuliahan mulai selalu saya menunjukkan judulnya apa, di silabus pun ada, gitu ya. Minggu pertama belajar tentang ini, oh minggu kelima itu Bu Deborah menjelaskan tentang materi ini, gitu ya. Intinya dari materi ini bahwa bla bla bla. Gitu. Jadi Anda harus punya menyiapkan buku, catatan, ballpoint gitu ya, untuk dicatat saja selama kurang lebih 50 menit gitu ya. Nggak sampai, kadang harus absensi dulu gitu ya. Jadi cuma setengah jam ya. Nah, kalau seperti itu Anda tidak lakukan, ya begini gitu. Itu ya, itu yang perlu kalian sudah senior gitu ya, sudah tahu gitu ya. Nanti makanya sistem ujiannya bisa jadi minggu ujiannya itu kita bisa saja listen face to face. Saya langsung menanyakan langsung satu persatu. Gitu ya. Karena kalau cuman tulisan saya rasa semua hanya melihat di slide. Gitu ya. Jadi paling tidak nanti dipersiapkan ya, ujian itu bisa jadi satu orang bisa 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan, tetapi langsung jawab face to face seperti ini, gitu ya. Sehingga mungkin dengan begitu ada motivasi mahasiswa untuk membaca, gitu ya. Karena kalau cuman menurut Ibu kalau bentuk makalah atau apa itu hanya copy paste tetapi tidak dibaca. Menurut saya begitu, gitu ya. Baik, minggu lalu kita belajar tentang ya. Tentang tata guna lahan, ya kan, masih ingat, habis teori log, minggu pertama kita pengantar, minggu kedua peranan perencanaan pengembangan kawasan, minggu ketiga adalah proses perencanaan pengembangan kawasan, minggu keempat adalah teori lokasi, minggu kelima adalah perencanaan tata guna lahan. Oke, sudah paham, sudah dengar? Nah, minggu keenam ini kita akan belajar tentang perencanaan tata guna lahan dalam sistem wilayah atau sistem lingkungan. Itu ya. Baik. Ibu akan sambil menunggu, Ibu akan memperlihatkan men-sharing ini. Apa dulu namanya? Linknya. Itu ya. Jadi persiapkan ya ujiannya ya, ujian ya. Kalian ujian ada berapa mata kuliah sama Ibu gitu ya.
mungkin ujiannya membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Jadi ujiannya bisa bentuk ada yang tulisan, mungkin tugas gitu ya, ada yang kedua itu langsung Ibu bertanya langsung gitu ya. Jadi tenang saja, nanti untuk materi semuanya ada ya, tergantung dari Anda membaca atau tidak. Jadi kuis ini sebagai latihan juga apakah memang Anda membaca atau tidak materi-materi yang setelah disampaikan oleh dosen, atau Anda memahami, atau Anda mencatat gitu ya. Tapi sepertinya yang Ibu tanggap di sini ya seperti ini ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Ketika Ibu pindah terlihat juga. Terlihat ketika Ibu pindah? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Baik. Oke, kita masuk minggu ini ya, pertemuan ke-6 yaitu tata guna lahan dalam sistem wilayah dan sistem lingkungan. Nah, kemarin atau minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu tata guna lahan, tata guna lahan atau land use gitu ya. Nah, di dalam tata guna lahan menurut teori sistem ya, bahwa secara global ya, bahwa kita tahu bumi ya, kita tahu bumi itu adalah ruang gitu ya. Nah, di dalam bumi ini ada yang namanya sistem alam gitu ya. Nah, selain sistem alam, paling luarnya ya kalau kita lihat dari teori ini ya, bulatan yang Ibu lingkari ini. Nah, kemudian di paling luarnya adalah sistem alam, kemudian di dalamnya itu ada sistem manusia ya. Ada manusia yang tinggal di dalamnya, dan ketika ada manusia yang tinggal di dalamnya itu ada sistem ekonomi yang terjadi, yaitu kepentingan atau kebutuhan manusia ya di dalam memenuhi kebutuhannya melalui pengembangan atau melalui sistem alam yang ada gitu ya. Jadi ini alam, kemudian di dalamnya ada manusia seperti yang Tuhan ciptakan ya, bahwa bumi diciptakan ya, bukan manusia dulu tetapi bumi diciptakan, kemudian di dalamnya tinggallah manusia dan manusia beraktivitas di dalamnya. Nah, ini adalah sebuah sistem gitu ya, secara teori bahwa dalam lingkungan gitu ya. Jadi ketika ditanyain bahwa bagaimana alam itu ya berada, jadi ada interaksi ya manusia dengan alam. Interaksi ini karena untuk memenuhi kebutuhan ya. Jadi kita lihat bahwa memang porsinya besar itu adalah alam,
kemudian ada manusia, kemudian ada aktivitas atau kebutuhan yang terjadi di dalamnya. Nah, kalau kita tahu bahwa alam itu disediakan oleh Tuhan yang kita percaya, ya seyogyanya manusia itu juga ada di dalamnya sebaik-baiknya ya. Memang kita tergantung di dalam alam tersebut sehingga kita harus bisa mengaturnya, gitu ya. Lahan ini harus ditata. Gitu ya. Kalau tidak ditata, maka akan menjadi konflik, gitu ya. Dan sekarang sudah terlihat konflik itu di mana-mana, gitu ya. Karena semua orang merasa saya sangat membutuhkan, gitu ya. Apalagi yang Ibu katakan bahwa membutuhkan kadang sudah bukan kebutuhan tetapi keinginan. Ya, kalau kebutuhan ya sudah, saya butuh rumah. Saya hanya butuh misalnya tanah sekian untuk bertani, gitu ya. Tetapi Anda punya keinginan lebih dari itu. Oh, tanah saya kembangkan untuk apa lagi, gitu kan? Nah, padahal cukup bertani misalnya ya udah cukup tempat tinggal ya sudah. Tapi keinginan, oh misalnya saya mau bangun pabrik gitu ya. Nah, dengan keinginan-keinginan tersebut itu sangat mempengaruhi ya sistem alam yang ada. Oke. Kemudian terlihat ya. Nah, di dalam menata lahan ini ya, kita tahu bahwa ukuran bumi itu sama ya. Kemudian sebuah lahan itu ya yang ada di bumi ini ditata. Nah, di dalam kita menata gitu ya, lahan A, lahan B untuk kepentingan A, untuk kepentingan B. Walaupun lahan itu ditata untuk A, fungsinya untuk B, tetapi di dalamnya tetap terjadi yang namanya sistem alamnya dan sistem manusia dan sistem ekonomi. Ya, yang lahan itu adalah bagian dari alam, kemudian di situ ada kepentingan manusia. Nah, disitulah terjadi pengolahan ya. Jadi ibarat kata walaupun Anda membagi lahan A, lahan B, tetapi yang terjadi pasti ada 3 itu. Gitu ya. Jadi sama porsinya, tinggal nanti mungkin bisa saja aktivitasnya berbeda, orangnya berbeda, tetapi 3 sistem itu yang ada di dalamnya. Jadi sama, misalnya Ibu punya misalnya satu lahan gitu ya. Di situ ada misalnya lahannya itu adalah bagian dari alam, kemudian di situ saya mau buat kawasan pertanian gitu ya. Karena untuk kepentingan kebutuhan hidup sehari-hari misalnya. Itu Ibu, artinya itu tata guna lahan A. Nah, sedangkan misalnya si Andri pengen tata guna lahannya B, ya kan? Dia berinteraksi dengan alam untuk kepentingan apa? Misalnya untuk menjadikan kawasan pariwisata. Ya. Semuanya sama gitu ya. Bahwa ini alam ya yang menjadi lahan kita, kemudian di situ ada manusia, ada saya, ada Andri gitu ya. Kemudian dengan kebutuhan dan keinginan ya, sehingga terjadi sistem ekonomi di dalamnya. Jadi sama walaupun kepentingan A, kepentingan B, tinggal makanya sebenarnya di undang-undang kan diatur bahwa kita harus ada 2 fungsi kawasan, yaitu kawasan budidaya dan kawasan konservasi gitu ya. Sehingga dengan adanya pembagian itu diharapkan bahwa lahan kita dengan ukuran yang sama tetapi bisa menjaga sistem alam yang ada. Itu ya. Baik. Kemudian di dalam tata guna lahan ini ya menurut teori sistem ya ada dinamika yang tadi Ibu sampaikan. Tetapi di dalam kita menata tata guna lahan A, tata guna lahan B, maka ada proses ya, ada proses perubahan dari tata guna lahan A menjadi tata guna lahan B gitu ya. Misalnya apa Bu gitu ya, kita bisa lihat contoh yang Ibu paparkan di slide gitu ya. Kita tahu misalnya Ibu punya lahan ya, itu yang sebelah kiri ya, penutupan lahannya misalnya masih hutan. Oh, saya mendapat warisan dari orang tua saya misalnya. Kemudian saya pikir kenapa cuma hutan saja? Ini kan kita melihat dari segi individu ya, dari segi Ibu sendiri contoh. Sepertinya dibuat kebun ini lebih bermanfaat gitu ya. Kemudian Ibulah rubah menjadi sebuah kebun. Tetapi pada saat kebun, wah secara ekonomi kurang nih, kurang menguntungkan. Kemudian dirubahlah menjadi
kebun sawit gitu ya. Kita tahu kebun sawit itu sangat mempengaruhi kondisi tanah ya dan air gitu ya. Bisa membuat tanah itu tidak subur karena memang dia sawit itu membutuhkan unsur hara sangat yang tinggi gitu ya. Nah, kemudian ternyata ada tawaran nih dari misalnya investor yang mau mengembangkan satu, apakah itu nanti pemukiman atau perumahan gitu ya, atau nanti jadi villa atau menjadi kawasan pariwisata ya. Nah, saya jual lah lahan saya, gitu kan. Nah, dari situ ya terlihat bahwa memang ya di dalam tata guna lahan itu ada dinamika yang terjadi, gitu ya. Sehingga keputusan-keputusan di saat lahan A menjadi sampai lahan D gitu ya, itu ada prosesnya, ada dinamika. Makanya saya katakan bahwa tergantung dari kepentingan atau kebutuhan atau keinginan manusia, gitu ya. Ketika itu kita berbicara lahan ibu sendiri ya, bukan kita berbicara lahan milik pemerintah, gitu ya. Nah, ketika itu dan kita ketahui bahwa masyarakat kita pada umumnya tidak tahu bahwa ketika Anda merubah sebuah lahan menjadi fungsi yang berbeda, maka di alam itu ada proses yang terjadi gitu ya. Kita lihat bahwa suhu meningkat gitu ya. Kemudian tindak kejahatan meningkat gitu ya. Kemudian kelaparan meningkat, kemudian polusi meningkat gitu ya. Nah, ini karena ada dinamika. Kalau kita tahu dari penutupan lahan dan menjadi penggunaan lahan ya. Di situ ada sistem ekologi ya yang berubah menjadi sistem sosialnya juga berubah gitu ya. Kita tahu bahwa misalnya secara polusi kalau misalnya kawasan itu hanya ruang terbuka hijau atau dia berupa hutan, maka udara akan baik gitu ya. Kita masih menghirup O2 secara sehat. Tetapi kalau sudah berbicara ke dampaknya ke sosial ya, yang dari misalnya hutan menjadi satu area perkotaan atau perdagangan yang sudah padat atau dengan didominasi oleh struktur bangunan, maka yang terjadi adalah polusi meningkat. Kita hanya menghirup udara yang mengandung PB ya dan sebagainya. Nah, ini juga terjadi kita minum air ya. Contoh kita minum air kalau kita di daerah yang di pedesaan atau yang masih hutan alami, kita ambil air ya dari alam langsung minum juga tidak masalah gitu ya. Tetapi kalau sudah di tempat yang perkotaan karena sudah tidak ada air bersih gitu ya, ya kita PDAM, kadang ditaruh obat lah kayak gitu ya. Nah itu juga akhirnya berpengaruh pada kesehatan. Minta, nggak ada tuh 1-2 lah paling tetangga kamu yang minta ya. Kalau di kota perkotaan kita tahu ya karena sudah tidak ada lapangan pekerjaan atau memang selain tidak ada lapangan pekerjaan atau dari sifat culture ya mungkin malas gitu ya, akhirnya tingkat kemiskinan di daerah tersebut meningkat gitu ya. Jadi banyak dampak yang terjadi ya ketika tata guna lahan ini dari yang secara penutupan lahan masih alami, ketika dia berubah proses ini maka banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi gitu ya. Jadi perlu dipikirkan, Anda sudah belajar tentang lingkungan gitu ya melalui mata kuliah ini contohnya dan mata kuliah yang lainnya sebagai arsitektur landscape, bahwa apapun nanti ketika saya bekerja di bidang memang lingkungan gitu ya, kita tetap akan memperhatikan secara alamnya ya, bahwa secara lingkungan kita harus menjaga itu ya. Tapi nggak tahu, tergantung kalau Anda sudah jadi pemimpin gitu ya, terus misalnya Anda berpikir bahwa sektor ekonomi yang Anda harus tingkatkan gitu ya, tetapi Anda jangan lupa bahwa di dalam alam itu ya, di dalam sistem itu secara teori bahwa alam atau lingkungan kemudian sosial ekonomi itu harus berdampingan ya, harus saling mempengaruhi gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang lebih dominan. Ketika ada yang dominan maka akan terjadi satu sistem yang salah satunya pasti meningkat gitu ya. Dan meningkat itu kalau secara tidak mungkin alamnya yang meningkat gitu ya, karena kita tahu tadi kebutuhan kepentingan manusia semakin banyak gitu ya. Nah
Jadi di dalam tata guna lahan ini ya, dalam untuk mengembangkan ya, ada beberapa harus kita memperhatikan multifungsi gitu ya. Kalau berbicara multifungsi ini kita harus melihat dari multi aspek, kemudian multisektor, kemudian multidimensi, kemudian multi partisipan, kemudian multi skala, multi tahap, multi waktu, dan multi pendekatan. Nah, di multi aspek ini kita harus melihat di dalam mengembangkan sebuah tata guna lahan, harus melihat aspek biofisik alamnya, ekonomi, sosial budaya. Nah, kalau sektor kita akan melihat mengembangkan sebagai daerah pertanian, perdagangan, energi dan sumber daya, industri, pariwisata, dan transportasi. Kemudian secara multidimensi kita harus melihat secara ruang dan waktu. Kemudian secara partisipan, siapa yang berpartisipasi dalam mengembangkan ini? Ada stakeholder untuk yang mengimplementasikan apa yang akan dikembangkan. Stakeholder ini macam-macam, apakah dia, kalau stakeholder ini orang berkepentingan, apakah dari segi pemerintah, kemudian masyarakat juga terbagi lagi, kemudian stakeholdernya apa sebagai pendidikan, seorang ilmuwan akademik, atau seorang LSM juga ya, orang yang berkepentingan di dalam mengembangkan suatu lahan. Kemudian ada skalanya, apakah ini nasional, apakah ini regional, apakah ini untuk pengembangan untuk kota dan sebagainya. Kemudian untuk tahap persiapan ada evaluasi. Jadi di dalam kita mengembangkan suatu lahan ada tahap persiapan dan ada evaluasinya. Sehingga proses ini harus ada. Kenapa? Karena dengan begini kita bisa kontrol, gitu ya. Kemudian ada multi waktunya ya, kita harus melihat apakah lahan ini dikembangkan, apakah memang dia darurat ya, apa harus memang segera atau tidak harus gitu kan, tidak harus cepat-cepat ya istilahnya seperti itu. Kemudian dari segi waktunya bisa panjang bisa pendek. Nah di dalam pendekatan ini penting ya, Anda mengembangkan suatu lahan pendekatannya apa ya, dengan pendekatan ini Anda akan tahu metodenya seperti apa. Ya, sehingga model di dalam mengembangkan itu harus jelas, itu ya. Baik, karena dari pengembangan ini kita harus melihat fungsinya ya. Kemudian yang Ibu sampaikan sering ya biasanya bagaimana mengembangkan satu kawasan yang berkelanjutan atau sustainable land use gitu ya. Nah, di dalam sustainable land use ini ada 3 hal yang harus diperhatikan ya. Pertama adalah integrasi, ya artinya kita tidak harus integrasi ini terpadu artinya ya. Terpadu itu dari stakeholdernya tadi harus semua bidang atau latar belakang harus dimasukkan, apakah dia di situ seorang LSM, apakah seorang akademik ya, apakah dia seorang pemerintah atau masyarakat lokal. Kemudian karena mereka punya kepentingan yang berbeda. Nah, tapi dengan kepentingan yang berbeda itu kita satukan kira-kira untuk kepentingan umumnya seperti apa. Kemudian kebijakan. Nah, undang-undang itu adalah aspek legal. Ini kebijakan yang mau diambil berdasarkan apa, ya. Kemudian ada teknologi. Kita tahu teknologi ini sangat penting di dalam mengembangkan sebuah lahan, gitu ya. Nah, 3 hal ini adalah harus ada ya di dalam saat Anda mengembangkan suatu lahan, sehingga bisa dikategorikan atau bisa menjadi suatu land use yang berkelanjutan. Gitu ya. Jadi di dalam mengembangkan suatu kawasan, apalagi misalnya Anda bergerak di bidang pemerintahan, gitu ya. Anda misalnya bekerja di bidang tata ruang. Nah, ini harus Anda pertimbangkan di dalam Anda mengembangkan sebuah lahan. Nah, tentu saja ini tidak hanya secara teori saja ya, tetapi kita memang harus aplikasikan yang Ibu selalu menyinggung bahwa di dalam sebuah perencanaan pengembangan kawasan, baik itu lahan ya, tapak ya, atau kawasan pun ya, kalau kita berbicara berkelanjutan maka ada 3 pilar ini ya, 3 pilar yaitu secara ekologi, sosial dan ekonomi, gitu ya. Artinya secara lingkungan tetap harus dijaga, secara sosial kepentingan dari manusia itu, kemudian secara ekonomi ya tentu saja manusia butuh hidup gitu ya. Secara ekonomi ini menguntungkan atau tidak ya, menguntungkan di sini kalau lahan itu Anda rubah hanya tidak mendapatkan apa-apa ya, karena ekonomi ini pun penting di mana Anda memenuhi kehidupan gitu ya.
kebutuhan sehari-hari, Anda butuh makan. Misalnya Anda lahan menjadikan pertanian, monggo. Kalau menurut Anda pertanian itu dapat memenuhi kebutuhan saya, seperti itu. Sehingga ya sudah, biarkan tetapi alam juga tetap terjaga, saya bisa hidup ya secara sosial. Nah, itu yang harus kita terapkan di dalam nanti Anda merencanakan. Nah, kenapa ya di dalam tata guna lahan ini perlu diperhatikan untuk kepentingan manusia ya, karena kita tahu bahwa kesejahteraan dari manusia itu ya, ini tergantung dari kita lihat dari alam gitu ya, sehingga di dalam kualitas hidup ya, ini ada disampaikan ya, terlihat ya, coba Anda perhatikan dari grafik ini ya, hubungan kualitas hidup dengan tingkat konsumsi dan degradasi gitu ya. Artinya ketika kepentingan manusia itu meningkat gitu, atau konsumsi manusia meningkat, maka degradasi itu akan terjadi, degradasi lingkungan. Nah, bagaimana biar kepentingan atau kebutuhan manusia ya secara kualitas hidupnya ya bisa terpenuhi ya, tetapi lingkungan tidak menurun kualitasnya. Ya, jadi memang sudah disimpulkan di sini bahwa di bagian A, B, C ini Anda bisa lihat ya. Ini ada konsumsi degradasi, kemudian ada daya dukung lingkungan ya atau DDK, kemudian ada waktu yang tertunda ya. Kemudian di sini ada kualitas hidup berdasarkan waktu, T1, T2 itu waktu. Jadi semakin konsumsi sumber daya alamnya semakin meningkat ya, dan degradasi akan menurun bersamaan naiknya kualitas hidup. Jadi artinya gini, di dalam nanti Anda mengembangkan satu kawasan, Anda tahu resikonya tadi yang Ibu jelaskan ya, bahwa ada dinamika yang terjadi ya. Tapi bagaimana agar kualitas hidup manusia tetap stabil ya. Kita tidak harus, mungkin kalau meningkat itu lebih baik, tetapi stabil saja ya. Ketika populasi itu meningkat, kebutuhan meningkat ya, kualitas hidup belum tentu meningkat gitu ya. Ketika kualitas hidup itu meningkat, artinya kebutuhan air ya dan sebagainya terpenuhi, maka saya yakin kualitas lingkungan tidak akan menurun gitu ya. Tetapi kalau kualitas hidup manusia menurun, maka akan terlihat bahwa memang karena dipengaruhi oleh kualitas dari lingkungan itu yang menurun atau degradasi namanya. Gitu ya. Jadi untuk bagaimana tetap stabil, maka harus ada yang namanya daya dukung. Kita tahu ya, daya dukung adalah daya tampung ya, kemampuan lahan itu menampung aktivitas manusia gitu ya. Jadi di teori perencanaan Ibu sudah jelaskan ya bahwa ada beberapa ragam daya dukung gitu ya. Nah, itu yang harus kita jaga gitu ya. Karena kita tahu bahwa ketika kualitas lingkungan itu meningkat atau hidup, artinya dipengaruhi oleh kualitas lingkungan yang baik. Gitu ya. Kualitas lingkungan yang baik apa gitu ya? Ya sumber daya airnya tetap ada gitu ya, polusi udara tetap baik gitu ya, kebutuhan pangan terpenuhi gitu ya. Sehingga kualitas hidup kita juga baik, sehat gitu ya, dapat hidup dengan baik. Nah, kita lihat ya, ada grafik berikutnya ditunjukkan ketika bagaimana tata guna lahan ini berperan ya ketika ada dinamika yang terjadi gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, di slide Ibu ini ada beberapa garis yang putus-putus, yang lurus gitu ya. Yang lurus ini adalah sumber daya ya. Kemudian putus-putus yang ini ada agak hancur ini PPT-nya kalau di slide, kalau aslinya sih enggak, kalau dipresentasikan ada populasi ya, populasi, kemudian ada polusi gitu ya, kemudian ada per kapita pangan per kapita. Jadi di sini ditunjukkan bahwa tingkat kematian tinggi akibat kekurangan pangan dan ketidaklayanan kesehatan, ketiadaan layanan kesehatan. Artinya gini, yang tadi sambung dari yang tadi ya, bahwa memang ketika tata guna lahan ini sangat berperan penting dalam kehidupan manusia karena akan berdampak pada masalah lingkungan gitu ya. Jadi ini contoh memang yang sudah cukup lama ya. Ini adalah bagaimana polusi sumber daya dan populasi ya digambar dalam sebuah grafik
yang dilihat dari berdasarkan waktu ya ramalan dari 1900 sampai 2000-an, sekarang kita sudah 2021 gitu ya. Apakah memang lingkungan kita benar, dan ini sudah proses yang terjadi berapa puluh tahun gitu ya, dan memang benar ketika memang ketika pangan itu berkurang maka akan berpengaruh pada kehidupan manusia gitu ya, banyak kelaparan di mana-mana gitu ya. Kemudian kita tahu ketika kelaparan meningkat maka berbagai penyakit mulai meningkat gitu ya. Nah itu karena apa? Di mana tidak adanya terjadi keseimbangan gitu ya antara kebutuhan manusia ya dengan persediaan yang ada di alam. Nah, itu akan terlihat grafiknya gitu ya. Ketika sumber daya itu sudah, artinya sumber daya alam ini bisa macam-macam ya. Ketika dia sudah menurun gitu ya, maka tingkat kematian atau tingkat dari kesejahteraan pun terlihat gitu ya. Jadi karena kita tahu memang Tuhan menciptakan bumi ini, alam ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kan begitu ya. Nah, tetapi banyak manusia yang serakah, artinya berlebihan di dalam menggunakan alam tersebut tanpa mempertimbangkan daya dukung. Baik, kemudian berdasarkan fenomena ini ada yang namanya konsep biologian. Ternyata ada satu konsep ya yang digunakan atau model biologian di dalam menata tata guna lahan. Nah, biologian ini terdiri dari biologi atau ekologi, kemudian ada geografi secara geografis, karena kalau secara ekologi berarti di situ ada sistem interaksi antara manusia dengan alam, dan secara geografi bahwa di dalam alam ini ada berbagai macam permukaan bumi gitu ya di dalamnya, baik secara nanti apa tutupan lahannya apa, kemudian kita berbicara permukaan bumi ya, kalau berbicara geografi, kemudian ada topografi, ada bentukan lahan gitu ya. Nah, ini adalah satu konsep biologian, ya, terdiri dari ekologi dan atau biologi dan geografi gitu ya. Nah, di dalam konsep ini ya, di dalam menata tata guna lahan ada identifikasi unsur-unsur keanekaragaman hayati baik tingkat nasional maupun regional dan lokal. Maksudnya di sini bahwa kalau Anda membuat satu konsep biologian dalam menata lahan, mengembangkan, kita harus mengidentifikasi unsur-unsur keanekaragaman hayati apa saja Bu yang keanekaragaman hayati yang ada secara nasional, regional dan lokal. Ya, baik itu kalau kita keanekaragaman hayati atau sumber daya hayati berarti apa yang ada di dalam situ, di alam tersebut. Apakah di situ dia berupa hutan, di dalam hutan itu apa saja? Apakah ada misalnya ada hewan satwa yang dilindungi atau tidak? Apakah di situ hutannya berupa pohon-pohon yang yang berfungsi untuk menyediakan air minum gitu kan? Apakah di situ punya flora fauna gitu kan? Nah, itu yang ada yang disebut keanekaragaman hayati. Dan di situ dilihat dari tingkat nasional kah, regional atau lokal. Kemudian yang kedua, kita harus mengidentifikasi aktivitas manusia baik di dalam maupun luar kawasan yang akan memberikan dampak pada keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia ini apa? Yang kalau sudah ditata ini nanti akan apa? Ada aktivitas manusianya. Apakah dia akan berdampak ke keanekaragaman hayati atau tidak? Kemudian kita mengidentifikasi perbaikan atau rehabilitas keanekaragaman hayati. Jadi gini, ketika kita tahu di situ, di suatu lahan itu misalnya berupa hutan, ya kan. Kemudian di hutan itu ada terdapat baik secara flora maupun fauna yang kalian rasa adalah sesuatu yang endemik sehingga perlu dilestarikan. Kalau ada yang mulai menurun atau rusak, Anda harus perbaiki. Itu ya. Kemudian mengidentifikasi prioritas untuk konservasi. Nah, ini yang Ibu sebutkan bahwa ketika Anda mengembangkan suatu lahan, seyogyanya ada untuk konservasi. Sehingga konservasi itu turunannya dari mana? Dari tata ruang ya. Bahwa kalau secara kawasan ada kawasan budidaya, ada kawasan konservasi. Kalau kita berbicara perkotaan, yang tadi ada yang sampaikan bahwa kita harus menyediakan RTH sebanyak misalnya standar minimal 30%. Itu minimal ya, seharusnya bisa lebih. Kemudian kenapa? Karena dengan adanya ruang terbuka, adanya pepohonan yang hidup, di situ kita bisa, pohon itu bisa menyediakan udara yang bersih, dan itu menjadi O2 yang kita hirup setiap hari, sehingga kita tetap bisa hidup sehat. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita harus
yang namanya menyediakan untuk kegiatan konservasi. Kemudian untuk mekanisme untuk partisipasi masyarakat gitu ya. Kita tahu bahwa di dalam merencanakan atau menata sebuah lahan tidak hanya berdiri seorang diri, tetapi kita tahu bahwa ada masyarakat di situ dan ada latar belakang masyarakat di situ, ada berbagai macam kepentingan sehingga perlu namanya partisipasi bersama, ada kesepakatan bersama gitu ya. Kemudian selain itu ada koordinasi ya yang berkelanjutan. Jadi dalam kita merencanakan tidak hanya untuk berpikir saat ini ya, artinya kita mulai dari persiapan sampai evaluasi dan kemudian ada yang mengontrol ya, controlling. Kalau di manajemen itu kan ada ada 5 tahapan ya yang harus dilakukan agar misalnya perusahaan atau suatu kegiatan itu tetap jalan gitu ya. Kemudian kita di dalam perencanaan itu harus fleksibilitas, artinya lahan yang kita buat itu multifungsi gitu ya. Sehingga kenapa kawasan itu misalnya awalnya kawasan itu pertanian seperti persawahan ya. Tiba-tiba misalnya saya tetap persawahan masih ada sih pertanian, tetapi di situ saya mengadakan wisata. Tetapi wisata yang tidak merusak lingkungan, saya tidak merubah lahan ya. Tetap yang saya buat misalnya wisata pertanian, agroturism ya. Jadi secara perencanaan bahwa itu multifungsi. Jadi dia secara pertanian, kemudian dia berupa tetap ruang terbuka karena dia masih berupa pertanian, kemudian tapi ada kegiatan yang lain seperti pariwisata, tetapi wisata yang tidak merusak lingkungan, yaitu menggunakan model misalnya wisata agroturism. Gitu ya. Jadi di sini kita memberikan fungsi yang lain tetapi tidak merubah lahan tersebut. Nah, ini adalah bagaimana satu konsep yang digunakan di dalam menata tata guna lahan. Jadi nanti ketika Anda bekerja atau mengerjakan tugas gitu ya, bekerja yang terkait dengan lingkungan atau tata guna lahan, harus memperhatikan hal-hal berikut kalau Anda konsep dari bioregion ini gitu ya. Karena bioregion ini yang Ibu sampaikan tadi, biologi atau ekologi, dan kita menyesuaikan dengan geografis gitu ya. Karena kita tahu secara geografis Indonesia itu lahannya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi tergantung nanti bagaimana Anda mulai mengidentifikasi ya, kemudian mekanismenya seperti apa, kemudian perencanaan yang multifungsi bisa majemuk gitu ya, bisa adanya tidak hanya satu monoton tetapi tanpa merusak gitu ya. Nah, dengan demikian ya materi hari ini ya, inti dari materi ini bahwa memang di dalam menata tata guna lahan kita tahu bahwa akan ada konsekuensi ya yang berubah atau dinamika, tetapi bagaimana dinamika ini tidak memberikan dampak yang buruk gitu ya pada kepentingan baik secara ekologi, baik kepentingan manusia atau sosial dan kepentingan ekonomi. Nah, ini ada satu konsep yang namanya bioregian. Sehingga diharapkan dengan konsep ini ya kita tetap hidup dengan nyaman, sejahtera ya, tanpa harus kita mengorbankan satu aspek gitu, tetapi semua kita berjalan beriringan. Baik, dengan demikian materi untuk hari ini gitu ya, karena mungkin Anda akan kuliah ya. Kita akan bertemu minggu depan ya. Minggu depan itu minggu ke-7 ya. Habis itu kita akan UTS. Jadi mohon nanti segala tugas baik belajar pun itu menjadi tugas Anda gitu ya. Pelajari gitu ya. Anda bisa baca di internet itu banyak. Kalaupun lebih lagi bisa baca buku gitu ya yang terkait dengan perencanaan terkait khususnya tata guna lahan. Undang-undangnya ada Anda baca dari awal sampai akhir. Saya rasa ketika Anda membaca undang-undang terkait tata guna lahan, Anda akan banyak ilmu yang didapatkan di dalam nanti Anda bekerja di bidang tata ruang. Baik, dengan demikian terima kasih ya atas waktunya di dalam perkuliahan hari ini. Kita akan ketemu minggu depan. Bu, mohon maaf Bu. Saya terlambat masuk tadi Bu, absen. Oh iya, oke.
Ya Bu, saya dulu Bu. Monggo di WA ya. Ya Bu.